Halo semuanya, selamat datang di video ini. Apakah Anda pernah mendengar tentang istilah dark web? Apakah Anda penasaran dengan isi website ini? Penggunaan internet tentu sudah tidak asing lagi, apalagi untuk kita para milenial. Bahkan kini sudah menjadi kebutuhan hidup dan bisa juga digunakan untuk mencari uang dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Kamu juga bisa mencari berbagai informasi di internet. Bisa juga berkomunikasi, dan tentunya yang paling penting adalah bisa juga untuk bermain game online. Internet juga dapat mempermudah pekerjaan kita. Kita bisa berbagi informasi hanya dengan sekali klik. Namun ternyata tidak semua konten itu baik di dalam internet. Salah satu konten berbahaya adalah dark web. Situs ini menyembunyikan sejumlah kengerian. Apa sebenarnya itu dark web dan kenapa ini sangat berbahaya untuk kita akses? Jadi sebelum kita ke sana, pasti ada yang bertanya-tanya, apa itu perbedaan dark web dan deep web? Jadi internet itu bisa dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu clear web, deep web, dan terakhir dark web. Situs yang kita akses bebas sampai hari ini menggunakan mesin pencarian biasa seperti Google. Deep web adalah situs yang tidak bisa diakses secara bebas. Kamu membutuhkan alamat DNS yang tepat dan mendapat izin masuk. Contohnya seperti online banking. Sedangkan dark web merupakan situs yang tidak teridentifikasi di internet. Klasifikasi satu ini yang sering ditakuti oleh banyak orang. Dark web sebenarnya merupakan bagian dari deep web. Perbedaannya terletak pada jangkauan aksesnya. Siapa saja bisa mengakses deep web, asal dia memiliki aksesnya. Sedangkan dark web, tidak semua orang bisa mudah untuk mengaksesnya. Untuk mengakses dark web, kamu membutuhkan software khusus. Salah satu browser yang menyediakan fitur ini adalah Tor browser. Tor atau The Onion Router. Aplikasi ini dapat mengakses jaringan di atas jaringan, sehingga dapat disimpulkan sebagai bawang atau onion. Kalau dilihat dari namanya, bahaya situs dark web terkesan mengerikan dengan banyaknya konten ilegal. Bahkan banyak yang mengatakan, kamu bisa dimata-matai saat kamu mengakses dark web. Jadi, selama ini kita salah sangka. Jadi, situs yang berisi kegiatan kriminal dan ilegal itu adalah dark web dan bukan deep web. Dan ini fakta-fakta tentang dark web. Fakta pertama, aktivitas kriminal. Jadi, dark web ini sangat dikenal dengan kegiatan ilegal dan kriminal di dalamnya. Karena jaringan ini sangat sulit untuk dideteksi. Ada sebagian orang menggunakan situs ini untuk kegiatan politik, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak situs yang menggunakan dark web ini untuk menjalankan aksi-aksi kriminal dan ilegal. Fakta kedua yaitu cybercrime. Jadi aksi cybercrime terhadap pengguna dark web, contohnya seperti penipuan, lelang palsu, dan pencurian data. Tapi nyatanya jaringan ini tidak selalu melakukan kejahatan cyber. Malahan jaringan ini adalah markas para pelaku kejahatan cyber untuk berkumpul dan berbagi informasi. Sedangkan aktivitas cybercrime sendiri sering digunakan untuk jaringan clear web seperti mesin pencarian Google itu. Banyak juga pengguna situs ini yang menggunakan jaringan ini untuk menjual barang-barang ilegal. Namun tak sembarang orang yang bisa mengakses ini. Fakta yang ketiga, gunung es. Jadi jaringan internet sering digambarkan seperti gunung es. Clear web berada di paling atas dengan bentuk yang kecil dan sangat mudah untuk dilihat. Sedangkan deep web dan dark web berada di bawah air, sehingga memunculkan kesan tidak terlihat. Di clear web kita bisa mengakses jutaan situs, sedangkan dark web hanya kisaran 250 sampai 400 ribu situs saja. Sisanya adalah jaringan deep web yang menyimpan segala data penting tentang kita, seperti akun pribadi, data perbankan, dan akademis. Fakta keempat,
akses ilegal. Dark web sendiri bukanlah jaringan ilegal yang bisa kamu akses, tapi situs yang di dalam jaringan inilah yang ilegal. Sejumlah negara menganggap situs yang menggunakan enkripsi yang kuat adalah ilegal. Bahkan menggunakan Tor browser juga adalah tindakan yang ilegal. Tiongkok sendiri menerapkan peraturan ilegal ini. Bahkan menggunakan VPN pun dianggap melanggar peraturan. Fakta yang kelima, tingkat keamanan. Terakhir ini adalah tingkat keamanan dark web. Mengakses situs dark web memang menyenangkan dan menghibur, karena di situ kita dapat melihat berbagai konten yang belum pernah kita lihat. Tak hanya itu, Tor browser kabarnya bisa melindungi kita, tapi bukan berarti kita benar-benar aman dari para pengintai. Salah satu kasusnya adalah saat kita mengakses clear web yang membuat aktivitas kamu tetap bisa direkam, seperti login ke media sosial. Jadi tidak satupun pihak yang bisa benar-benar menjamin kamu aman saat mengakses dark web. Oke teman-teman semua, itulah sedikit tentang dark web dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Like jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.